Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad yang ke-6 buat Paytrend. Semoga makin sukses, makin besar, makin bermanfaat buat banyak orang. Alhamdulillah kita lagi di Jerman ini. Lagi di danau. Semoga semua Paytrainer bisa jalan-jalan ke sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa, banyak sholawat, mudah-mudahan sampai semua Paytrainer ke Jerman. Salam dari saya, Jody, owner Warung Steak and Shake. Sekali lagi selamat milad buat Paytrend. Semoga makin sukses dan jaya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita masih ngebahas tentang Paytrend dan lingkarannya, termasuk judi tentunya saja. Nah, ini sesuai dengan video saya yang kemarin. Ada video yang berkaitan dengan judi dan Paytrend. Dan kebetulan ini ini pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi, di saat mungkin pada saat itu ada pembatasan sehingga adanya webinar yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin Anda cukup kenal pada waktu-waktu ramai batubara. Nah teman-teman, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk check it out. Yang lulus itu saya lulus tesis saya itu karena Mas Jody. Kenapa? Karena saya menulis tesis tentang napak tilas rumah tafis. Jadi rumah tafis itu kan sekarang jumlahnya itu kan sudah ribuan. Jadi sudah menjadi sebuah gerakan yang masif, yang orang bisa berdiri tanpa harus ngasih tahu sama kita. Jadi berdiri juga, kadang-kadang saya sama teman-teman, misalnya sama kayak Yusuf sama teman-teman, datang ke daerah pedalaman, ada rumah tafis. Terus kita datang ke negara lain, ada rumah tafis. Nah sebenarnya rumah tafis itu dari mana sih? Nah itu saya bikin tuh, jadi saya bikin literatur sejarahnya sampai tahap-tahapan. Nah, saya kepikiran, Mas Jody juga mungkin nggak tahu pada saat itu kita hadir tuh, saya, Ustaz Jamil, Ustaz Sani hadir di acara pembukaan. Nah, waktu itu kita baru pulang dari Bali tuh. Nah, ternyata orang yang menginspirasi Indonesia untuk bikin rumah tafis, ya Mas Jody. Jadi saya literatur, saya cek tuh Mas Jody, saya cek berita-berita di searching di Google tuh, ini sampai ketemu, iya ternyata secara literatur sejarah, rumah tafis yang pertama kali berdiri di Yogyakarta yaitu rumah tafisnya Mas Jody. Tadi di awal Mas Jody ceritakan saya tuh sempat keluar dari warung steak karena pengen ngurusin rumah tafis. Sekarang udah jadi pesantren itu banyak juga. Tapi sebenarnya inspirasi dari Mas Jody itu sekarang semua rumah tafis di Indonesia itu udah jadi amal solehnya Mas Jody. Ini rumah tafis itu Mas Jody. Nah, silakan Mas Jody sama mungkin Mas Jody dulu ya untuk jawab. Bagaimanakah Paytrend dan warung menjalankan konsepnya Ustadz Yusuf tentang sedekah? Silakan Mas Jody. Ya Mas Jody, silakan. Paytrend dan warung itu ada kaitannya dengan Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana dengan yang sering diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah, ya. Dan kita juga punya ini buku Dasarnya Sedekah. Ini buku ini bercerita tentang bagaimana kemudian sedekah itu menjadi wasilah. Silakan Pak Jody. Ya, makasih Pak Dwi. Pertanyaannya memang benar ya, sedekah itu alhamdulillah saya dan keluarga itu meyakini bahwa sedekah itu menjadi solusi buat semua permasalahan kita. Termasuk ketika anak saya ada yang sakit, keluarga ada yang sakit, itu istri saya langsung buatin makanan, sedekah dibagi-bagiin. Ketika kita ada masalah langsung sedekah duluan. Termasuk ketika ada pandemi corona seperti ini, di saat sebenarnya omset kita ini menurun ya, omsetnya Warung Steak and Shake ini menurun ya, bukan cuma Warung Steak and Shake ya. Saya pikir semua usahanya teman-teman itu pasti menurun, banyak yang menurun. Warung Steak and Shake saat ini udah menurun sampai berapa ya?
dulu awal-awal mungkin 50%, sekarang udah menurun lagi, awal Ramadan ini mungkin bisa sampai 80% menurunnya. Tapi ya tetap menurut saya solusinya kita harus sedekah, nggak ada yang lain. Karena itu kemarin 27 April Hari Sedekah Nasional, kita sedekahin tuh semuanya. Saya ajak teman-teman pengusaha buat sedekah. Ayo kita bareng-bareng semuanya sedekah. Karyawan sedekah, pelanggannya Warren Stick and Stick sedekah, supplier sedekah, semuanya sedekah. Karena memang solusi dari setiap semua permasalahan itu dia sedekah. Dan sedekah itu keberkahannya bukan cuma bernilai dunia, tapi juga akhirat. Jadi ya dunia itu baru sedikit aja tuh yang dikasih tuh. Kalau Warren Stick and Stick punya cabang 97 cabang itu tuh baru sedikit. Di akhirat tuh lebih besar lagi. Ya, makasih banyak Ustadz Tarmizi sudah saya jadi tahu bahwa kita yang pertama gitu ya. Tapi ini jadi semakin semangat saya buat ayo dah kita kembangin terus nih Rumah Tafid, kita dakwain terus, kita ajakin teman-teman pengusaha yang lain bikin Rumah Tafid. Bahkan teman-teman yang lain di acara saya bikin seminar spiritual company itu endingnya itu saya ajak mereka buat sedekah, saya ajak mereka buat bikin Rumah Tafid. Karena di acara spiritual company itu memang saya berbayar dan bayarnya lumayan mahal, makanya yang pada ikut biasanya pengusaha-pengusaha itu. Nah, pengusaha-pengusaha kayak diantaranya ownernya Abnormal juga bikin juga itu, bikin juga kerjasama, bikin juga Rumah Tafid gitu loh. Kan banyak teman-teman yang nggak tahu nih sebenarnya pengusaha tuh pada sedekah apa enggak sih, sedekahnya seberapa? Ya saya tahu sendiri. Ownernya Abnormal itu juga sedekah juga gitu loh. Dan yang lainnya cabangnya berapa coba? Banyak gitu loh. Yang kita tahu kan ya cuma Bill Gates sama Warren Buffett aja sedekahnya pada gede-gede. Tapi yang lainnya pengusaha Indonesia sedekahnya gila-gila. Mas Mono misalnya itu punya maklar sedekah, Sabtu Ari, semuanya gerakannya semua sedekah. Ngajak sedekah dan sedekah juga. Termasuk guru saya Ustadz Yusuf Mansur. Beliau itu ngajak sedekah, gerakin orang buat sedekah, tapi beliau juga sedekah. Jadi kan kadang-kadang saya juga heran juga gitu loh. Ustadz kok bisa punya usaha PayTrend, punya STIMIK antar bangsa, punya pesantren cabangnya banyak, kok bisa gitu loh. Kerjaannya cuma ceramah-ceramah aja, kerjaannya ya cuma ceramah, ngaji, kalau di rumah juga ngaji, cuma begitu aja, kok bisa punya usaha sebanyak ini dan asetnya sebesar ini? Ya salah satunya karena menyeru sedekah. Jadi ya ini keyakinan, kalau saya sih insya Allah yakin bahwa sedekah itu solusi buat semuanya. Gitu Pak Dwi, Ustadz Tarmizi, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Sedekah memang luar biasa. Kemudian bagaimana sedekah itu pada zaman sekarang ini menjadi proteksi. Sedekah bisa menjadi imunisasi, sedekah bisa menjadi proteksi. Dan ini sudah dicontohkan tadi oleh Pak Jody juga. Bagaimana kemudian sedekah itu memproteksi cita-citanya Pak Jody hingga... Oke gitu teman-teman. Nah teman-teman di awal video tadi kan Jody mengucapkan sesuatu ya yang spesial gitu buat PayTrend. Nah itu di saat Jody sedang di luar negeri katanya. Nah kalian tahu kenapa Jody mengucapkan itu? Karena Jody ya mungkin sebagai anak buah Yusuf Mansur ya, atau Jody merupakan bagian dari apa ya, saya nggak tahu ya, circle Yusuf Mansur intinya lah. Kenapa? Karena Rumah Tafid yang dikelola sama Jody kan berkaitan dengan Yusuf Mansur. Nah bisnis warung grupnya berkaitan dengan Jody dan Yusuf Mansur ya. Nah terus teman-teman kita bisa menyimpulkan sebenarnya sedikit ya, menyimpulkan atau bukan menyimpulkan, lebih tepatnya kita ya mengambil benang merahnya. Jody dan Yusuf Mansur itu nggak bisa dilepaskan. Jadi antara Jody, Yusuf Mansur, sedekah dan circle-nya itu nggak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena kita tahu antara Jody, dan circle Yusuf Mansur yang lain itu mereka kan selalu berbicara tentang sedekah ya teman-teman. Berbicara tentang sedekah, dan kita tahu bahwasanya di beberapa kegiatan itu mereka menarik sedekah. Dan Jody bilang juga pernah bilang ya, mobil dia ditarik sama Yusuf Mansur dan pingin diganti. Tapi faktanya adalah, jadi mereka itu tahu bahwasanya mereka itu mengelola uang sedekah. Kenapa ya? Jody bilang sendiri gitu ya. Dan uang sedekahnya dikemanakan? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah kita ulas sedikit ya teman-teman. Di sana Tarmizi ini salah satu dedengkot
Daku ya, yang merupakan circle Yusuf Mansur. Dia mengatakan yang jelas ring 1 Yusuf Mansur ya. Dia mengatakan rumah tahfiz semuanya jadi amal solehnya judi. Apa ya? Ini di acara ya, seminar ya. Dan kita berpikir kok bisa ya orang gitu mengklaim sesuatu yang nggak rasional gitu, karena dia itu kayak menghilangkan jejak-jejak tokoh-tokoh Islam besar gitu ya. Bayangin aja, orang-orang yang mendirikan pesantren itu kan pasti ada tahfiznya, udah pastilah ada tahfiznya. Kenapa? Karena selain menghafal Al-Quran, bahkan menghafal kitab ya teman-teman, jangan lupa ya, menghafal Quran dan menghafal kitab itu lebih luas lagi ya. Tapi di sini Tarmizi itu seolah-olah menongkokkan judi ini sebagai seorang yang jago beramal gitu ya, jago sedekah, dan merupakan pionir pendirian tahfiz gitu ya di Yogyakarta dan menjadi inspirasi dunia gitu. Kita ini kayak apa ya, melupakan sejarah gitu ya, melupakan sejarah di mana kita tahu ya pesantren-pesantren besar itu walaupun nggak seperti itu, walaupun nggak melakukan kegiatan yang seolah-olah mereka paling bermoral, paling penting, paling mengambil bagian dalam sejarah gitu ya, mereka ya biasa aja gitu, ini kayak gitu ya. Tapi ya memang kayak gitu. Kalau untuk ibaratnya gini, kalau kita mau mengagung-agungkan sesuatu ya harus tinggi gitu ya, harus tinggi agar orang percaya gitu, walaupun itu nggak rasional ya. Terus di sana juga apa ya, si Jody bilang bahwasanya seminar spiritual company ternyata kan berbayar dan mahal katanya. Jadi nggak gratis bro. Kalau gratis ya bukan mereka gitu ya. Kalau gratis apa ya, mungkin manggungnya gratis tapi kan sedekahnya banyak. Jadi intinya kalau gratisan ya bukan mereka banget gitu ya, karena tujuan mereka spiritual company seminar di mana-mana ya nyari uang gitu. Buat apa mereka nyari uang kalau perusahaannya itu udah settle, udah bagus ya? Ya ternyata mereka masih butuh uang untuk mengembangkan usahanya. Termasuk Jody sering ikut seminar-seminar, sering ikut ceramah-ceramah atau stand up komedi Yusuf Mansur tentang sedekah dan narik sedekah. Jadi ikut di sana, dan terus ikut juga bisnis patungan usaha. Jadi ikut hadir di sana. Itu fakta ya teman-teman. Jadi apakah apa ya, warung stik ini memang benar-benar maju terus bisnisnya benar berjalan? Bisnisnya jalan, tapi kalau misalkan itu maju dan menghasilkan besar, saya masih bertanya-tanya. Kalau omongan judi itu misalkan marginnya 8%, berarti kan nggak besar. Nah terus modal dia mengembangkan bisnis dari mana? Ya itu dia. Di sana juga kan judi ini sebenarnya mempertanyakan eksistensi Yusuf Mansur. Jadi itu mengatakan Yusuf Mansur kok punya aset besar gitu ya, punya apa ya, nilai triliunan gitulah bahasanya, punya aset besar lah gitu, punya aset besar dengan sangat besar gitu, walaupun dia cuma ceramah. Dan sebenarnya itu pertanyaan itu sebenarnya secara apa ya, seolah-olah dia mewakili apa ya, masyarakat luas gitu. Kenapa sih Yusuf Mansur kok kaya raya padahal cuma ceramah? Kenapa bisnisnya sampai asetnya sangat besar padahal cuma ceramah? Dan itu adalah sesuatu yang muncul, yang sering dia dengar dari masyarakat, dan dia cuma bisa menjawab dengan kata, ya karena sering sedekah. Dan terus kalau sedekah, misalkan ya sini, kalau sedekah misalkan dia sedekah, terus hasilnya dari mana? Kan hasil dari ceramah. Kan nggak gitu hasil dari ceramahnya. Kalau misalkan cuma dibayaran dari ceramah 8 juta, 6 juta, atau 7 juta, atau bahkan misalkan 20 juta, itu mau 10 tahun dia ceramah juga nggak akan dapat uang sampai ratusan miliar gitu, nggak akan gitu teman-teman. Jadi mustahil gitu ya kalau misalkan mengandalkan ceramah, terkecuali dalam ceramah tersebut mengandalkan sedekah yang setiap kali ceramah bisa menghasilkan 1 miliar. Itu fakta, dan itu menjadi kayak seolah-olah apa ya, Yusuf Mansur ini dipertanyakan oleh temennya sendiri gitu ya. Karena Jody ini mencoba menjawab pertanyaan banyak orang, tapi dia juga nggak bisa menjawab dari mana gitu. Dia cuma bisa menjawab ya karena itu urusannya dengan sedekah. Nah itu dia teman-teman.
Dan terakhir ya teman-teman, ada yang menarik. Di situ ada Dwi Makmur. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat Dwi Makmur ini di tahun-tahun lalu ya, biasanya dia menjadi salah satu bemper atau orang yang menghadapi demo para bukan demo sebenarnya, penggerudukan gitu ya, para korban investasi Yusuf Mansur di batubara, di JBN ya teman-teman. Jadi Dwi Makmur ini yang paling keras, bahkan dia sudah menandai ini ada Jia TV, katanya ada Rumoso Channel gitu ya, pokoknya lain-lain lah, pokoknya dia sudah menandai, termasuk mungkin kalau saya di sana itu udah ditandai teman-teman, oh ini itu gitu mungkin ya, tapi kan di luar itu saya bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik gitu teman-teman. Jadi intinya adalah orang-orang ini, circle Yusuf Mansur ini sangat setia pada Yusuf Mansur, sehingga kalau teman-teman mau ibaratnya berbicara gitu kepada Yusuf Mansur ini, orang-orang ini akan menghadapi lebih dulu gitu ya, sebelum kita berhadapan dengan Yusuf Mansur gitu. Kenapa? Karena Yusuf Mansur sendiri kalau berhadapan dengan kita, ditantang gitu, misalkan kita, ya silakan mau ceramah, ya ceramah, kita tantang ceramah, ya silakan kalian mau bicara masalah bisnis, yuk kita bicara masalah bisnis, dia nggak akan pernah berani gitu teman-teman. Tapi kalau dia menyuruh seseorang gitu untuk mengintimidasi kita, berani, bahkan untuk melaporkan kita ya berani, karena nggak perlu pakai tangan Yusuf Mansur gitu ibaratnya. Gitu ya teman-teman. Oke, intinya adalah teman-teman, Jody sendiri mempertanyakan uang Yusuf Mansur itu dari mana. Kenapa? Karena ya saya katakan tadi, Jody sendiri cuma bisa menjawab, ya itu karena hasil sedekah. Nah itu dia teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.